Kau dengar itu? Ya, Sepertinya dia jatuh. dia jatuh. Bagus. Sekarang Sherlyn akan datang untuk membantu kekasihnya. Kita tunggu saja. Kita akan merekam percakapan mereka. Lalu kita akan dapatkan bukti, benar kan? Iya, karena dia mungkin berbohong bahwa ada tukang ledeng di dalam kamar mandi dan tersandung di lantai saat memperbaiki keran. Dan itulah sebabnya dia memanggilnya. Ya. Bagus, itu ide yang bagus. Sambil menunggu, kita sembunyi di sini. Ya, ayo, cepat-cepat. Kenapa Sherlyn belum datang? Aku tidak tahu. Seharusnya dia sudah ada di sini sekarang. Mungkin ada tikus di ruangan yang menjatuhkan sesuatu. Atau mungkin Sherlyn sudah kembali ke rumah. Aku punya ide. Apa? Kau harus bicara dengannya sebagai Sherlyn. Tiru suara Sherlyn dan bujuk dia keluar, cepatlah. Tidak. Apa kau payah? Aku tidak bisa melakukan itu. Bagaimana aku bisa meniru suara Sherlyn? Ayo Prita, cobalah. Kau bisa melakukan. Tidak. Tolong lakukan. Kita perlu memastikan bahwa pria yang ada di dalam bukan tukang ledeng, tapi kekasihnya. Apa kau meragukannya? Apa menurutmu tukang ledeng sedang memperbaiki keran di jam seperti ini? Sudah jelas itu adalah kekasihnya. Aku tidak bisa meniru Sherlyn. Kau dan aku tahu bahwa itu kekasihnya dan bukan tukang ledeng. Tapi kita perlu berbicara dengannya untuk mendapatkan bukti. Cepatlah, ayo. Tidak. Cepat. Aku tidak Ayo, bisa cepat, melakukannya. Tidak, Ayo, aku tidak bangun. akan bicara dengannya. Ayo Prita, bantu aku. Cepat. Tidak, Ayo, aku sudah mohon. bicara. Ayo. Ayo cepat. Karan, aku takut. Cepat Prita. Aku tidak bisa bicara Tolong sama aku. Sherlyn. Baiklah. Sayang, kau di mana? Kenapa kau tidak mengatakan sesuatu? Apa? Ayo, kau belum jawabnya. Cepat. Sayang, apa yang kau lakukan di dalam? Keluarlah. Sayang, aku terpeleset dan kakiku terluka. Kakinya terluka. Tunggu sebentar. Lakukan satu hal. Katakan padanya bahwa TV di ruang tamu menyala. Ayo cepat. Ayo, ayo. Hei, suara siapa itu? Sherlyn, apa ada orang lain bersamamu? Aku menyuruhmu diam. Kenapa kau bicara begitu keras? Kau saja menirukan suara Sherlyn. Sayang, suara siapa? Oh iya, itu TV menyala di ruang tamu. Itu yang kau dengar. Kenapa kau tidak keluar? Tapi sayang, kenapa kau terdengar sangat berbeda? Cepat. Jawab. Aku baru saja mendengar suara seseorang. Ada yang memanggilmu. Orang itu memanggil namamu. Tidak, Risab, sungguh. Aku tidak mendengar apa-apa. Mungkin kau tidak menyadarinya karena kau sedang tidak enak badan. Tidak, Risab. Hanya kita yang ada di rumah ini. Lalu siapa yang memanggilku? Tidak ada siapa-siapa ya. Ibumu tidak ada di sini dan kau sendirian di rumah. Siapapun bisa masuk. Aku hanya sedikit khawatir. Aku akan pergi dan memeriksa sekali hanya untuk memastikan. Dan kemudian aku akan pergi. Aku akan memeriksanya. Kau santai saja. Aku akan pergi melihatnya. Apa yang kau lihat? Cepat jawab. Tidak, aku mendengar suara dari sana. Tidak ada suara apapun. Pertama kita harus mengeluarkan orang ini dari kamar mandi. Dengar, aku rasa Sherlyn mendekat dan dia jatuh setelah menabrak sesuatu. Kau ini rumahnya. Dia tahu di mana semuanya ditempatkan. Dia tidak mungkin menabrak. Fokuslah. Kakiku terkilir. Oh, kenapa Sherlyn? Aku terluka. Bagaimana kau bisa terluka? Apa kau tidak melihat saat berjalan? Bangunlah, bangun. Ayo, duduk di sini. Kau tidak apa-apa? Tunjukkan di mana yang sakit. Oh ya, di mana kotak obat? Tidak perlu. Bantu aku untuk ambilkan kompres es di mana itu kau simpan? di dapur. Ayo, keluar sayang, karena aku sudah lama menunggumu. Kenapa kau mengatakan dengan sangat manis? Tidak. Jawab dia sekarang. Sherlyn tidak bicara seperti itu. Dan itu juga sepertinya bukan suaranya. Tidak, itu bukan Sherlyn. Siapa dia? Kenapa dia memanggilku keluar? Ayo keluar sayang, aku sedang menunggumu. Hei, kau gadis misterius. Siapapun dirimu, kau tidak bisa menjadi Sherlyn. Hei, suaramu sangat berbeda dari Sherlyn. Lalu kenapa kau menyamar sebagai Sherlyn dan bicara denganku? Itu karena aku di dalam kamar tidur dan kau di kamar mandi, sayang. Mungkin itu sebabnya aku terdengar sedikit berbeda. Ruangan ini kan kecil, sayang. Jadi
Hei dengar, jika kau benar-benar Sherlyn, pasti kau tahu siapa aku ini kan? Beritahu aku. Katakan, siapa aku ini? Katakan, cepat katakan. Pertanyaan macam apa itu? Kau adalah kekasihku, manisku, sayangku. Omong kosong. Setiap pasangan punya nama panggilan untuk satu sama lain. Jika kau benar-benar Sherlyn, maka kau pasti tahu nama panggilanku. Itu adalah nama panggilan favoritmu. Katakan pada aku. Tidak ada orang di sini. Kenapa aku mendengar seseorang menyebut namaku? Lihat, itu Sherlyn. Aku sudah beritahumu bahwa Sherlyn ada di sini. Punuh? Punuh? Oh, itu Sherlyn. Oh, syukurlah. Punuh, itu nama yang cukup mudah. Kenapa kau tidak bisa menebaknya? Namanya sangat mudah begitu. Apa yang begitu mudah? Apa kekasihmu memanggilmu dengan nama konyol ini? Tidak bisakah kau memberitahuku? Sayang, tunggu sebentar. Aku akan keluar. Sayang, seseorang datang ke sini sebelum kau. Aku mendengar suara seseorang. Aku hanya bisa lihat kakinya. Sangat penting untuk melihat wajahnya. Kita belum lihat wajahnya, Punuh. Mana wajahnya? Tidak, suara yang kau dengar itu berasal dari luar. Kalau begitu, biar aku rekam. Ada orang. Ada di bawah meja. Jangan lakukan. Lakukan satu hal, kau pergi dari sini. Karena siapapun yang bersembunyi, dia akan menangkap basah kita. Dia tidak akan memiliki bukti jika dia tidak melihat kita. Jadi pergilah dari sini, ayo cepat. Dia sudah pergi ke kamar mandi. Sherlyn? Risap ada di sini. Lebih baik aku hampiri Risap karena Prithvi akan melarikan diri. Sherlyn? Sherlyn, di mana kau? Kau baik-baik saja? Iya, Risap. Risap sedang apa di sini? Bukankah ini malah bagus sekarang? Sherlyn ada di sini bersama kekasihnya. Sherlyn akan terbongkar di depan semua orang. Ayo keluar sebelum Risap pergi dari sini. Bagaimana kalau kekasihnya ada? Kau di sini rupanya. Aku mencarimu kemana-mana. Dari mana saja kau? Aku di sini, Risap. Oh, aku tadi ke kamar mandi. Aku minta maaf. Aku seharusnya memberitahumu. Tidak, aku tidak perlu meminta maaf padaku. Beritahu aku bagian mana yang sakit. Iya. Perlihatkan padaku. Letakkan kakimu di atas meja. Siapa tadi? Tangan siapa yang aku injak? Aku yakin seseorang bersembunyi. Aku rasa tidak ada masalah yang besar. Kau baik-baik saja? Iya. Aku pasti akan berhasil melarikan diri dari sini. Tapi pertama-tama, aku harus mencari tahu. Aku tidak bisa pergi dari sini sampai aku tahu siapa itu. Syukurlah,
Jadi, Karan dan Prita terus mengikutiku. Kau mau kemana? Aku melihat orang masuk. Aku akan pergi dan membawa Risab ke sini. Dia akan mengetahui kebenarannya. Tunggu sebentar, dengarkan aku. Pertama, aku akan masuk dan memeriksa apakah dia ada. Kalau tidak, Risab akan merasa bahwa kita membohonginya. Karena Sherlyn ingin membuktikan bahwa kita salah. Baiklah, pergilah. Ya Tuhan. Mereka menuju ke kamar mandi. Aku harus bagaimana sekarang? Di mana aku harus bersembunyi? Sebentar. Tidak ada orang di dalam. Apa? Tadi aku melihat orang masuk. Mungkin dia kabur. Oh tidak. Artinya kita tidak mendapatkan bukti. Semua usaha kita jadi sia-sia kalau begini. Apa yang akan kita lakukan? Tidak ada. Misi kita gagal. Sherlyn akan buktikan bahwa kita telah membohongi Risab. Aku yakin dia akan melakukan semua itu kepada kita. Oh tidak. Kalau begitu, kita pulang. Ayo. Oh tidak. Prita, kau seharusnya tidak melakukan ini. Hari ini kau telah membuat Sherlyn mendapat masalah karena rencana bodohmu itu. Dan aku tidak bisa membiarkan seseorang mencoba untuk menyakiti Sherlyn. Dan kau pasti akan membayar mahal atas semua ini. Aku tidak mengerti. Bagaimana pria itu bisa melarikan diri dari kamar mandi? Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah kita melewatkan kesempatan untuk bongkar Sherlyn. Sherlyn itu sangat licik. Begitu juga dengan pacarnya. Kalau kita memberitahu Risab tentang ini, Sherlyn akan menjebak kita. Dia akan mengatakan bahwa dia tidak akan membawa Risab masuk kalau ada orang. Dia akan membela diri dengan sangat kuat. Dan aku yakin Risab akan kecewa pada kita. Apa yang terjadi? Sherlyn benar-benar penipu. Aku tidak menyangka seorang gadis bisa berperilaku seperti itu. Kita lakukan sesuatu. Kita sudah bicarakan ini dengan panjang lebar. Sherlyn adalah penipu besar. Oke, lalu kita bahas sifat buruk dan juga baiknya. Bukankah itu topik yang menarik? Iya, tapi tidak sekarang. Kita tidak punya waktu. Kita harus pergi sekarang. Dasar aneh. Tepat sekali. Aku mencoba mengatakan hal yang sama. Berhenti menanyakan pertanyaan konyol. Cobalah untuk keluar secara diam-diam. Ayo. Apa ada seseorang di sini? Tidak. Kau dengar suara itu? Aku bilang ada seseorang di sini. Kita mendengar suara sebelum ini juga. Tunggu, tetap di sini. Aku akan periksa. Ada sesuatu yang salah di sini. Mungkin ada seorang pencuri yang masuk ke sini. Tidak. Aku pikir kita harus panggil polisi. Karena aku yakin ada seseorang di sini yang mengenalmu dan tidak akan keluar dari persembunyian karena aku. Biarkan polisi datang ke sini dan menggeledah rumah dengan benar. Baru setelah itu aku pergi. Ya Tuhan, Risab akan merusak rencanaku. Polisi mungkin akan menemukan Prithvi. Kalau Prithvi tertangkap, aku akan ketahuan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Risab, jangan panggil polisi. Aku tidak mau mereka datang malam-malam. Kalau menurutmu ada orang di rumah ini, kita telusuri saja rumah ini. Kamu ke sana, aku ke sana. Tidak. Suara itu berasal dari arah sana. Aku akan mencarinya dan kau periksa di sebelah sana. Tidak, Sherlyn, ada apa? tikus, Risab, Di mana? ada tikus. Di mana tikusnya? Tadi ada di sini. Kalau di sini ada orang, pasti aku melihatnya. Tapi ini tidak ada, mungkin itu tikus.
Tapi aku mendengar seseorang memanggil namamu, Sherlyn. Itu jelas bukan tikus. Risap, tidak ada orang di sini. Apa kau melihatnya di sekitar sini? Aku pergi ke kamar mandi dan ke kamarku. Tidak ada siapapun. Tidak perlu khawatir. Ya, semoga saja begitu. Risap, kau tidak tahu betapa bahagianya aku melihat kau sangat peduli padaku. Aku suka perasaan ini. Tidak. Aku tidak melakukan hal yang luar biasa. Setiap pria melakukan hal yang sama. Aku akan melakukan hal yang sama untuk orang lain. Lagi pula, ini menyangkut keselamatan seseorang. Tidak, Risap. Aku yang beruntung karena kau akan menjadi pasanganku untuk seumur hidupku. Sebentar, aku mohon. Aku rasa kau harus istirahat. Ini sudah malam, nenek pasti menungguku juga. Aku harus pergi. Baiklah. Baiklah, aku pergi. Punuh, ini aku. Sayang, apa kau yakin kau sendirian di rumah? Apa ada orang lain di sini? Tidak ada siapapun di sini. Aku sendiri. Cobalah periksa seluruh rumah secara menyeluruh. Dan juga periksa di bawah tempat tidur dan juga meja. Mungkin mereka masih bersembunyi di dalam rumah ini. Kau pikir aku bodoh untuk memintamu keluar tanpa memeriksanya? Dengar, aku sudah kesal. Keluar saja. Iya, baiklah sayang. Aku keluar sekarang. Cepat katakan, beritahu aku kenapa Risap ada di sini. Dan kenapa kau membawanya ke sini? Kau tahu kan aku sedang menunggumu di sini. Apa kau pikir aku ingin membawanya ke sini? Bibi Karina menyuruhnya untuk mengantarku pulang. Itu sebabnya dia ada di sini, kau mengerti? Dia hampir pergi dari pintu. Tapi Bibi Karina memanggilnya untuk meyakinkannya. Dia mengobrol dengannya dan meyakinkan untuk ikut denganku. Itu saja. Sayang, aku tidak tahu betapa beratnya hari ini bagiku. Aku telah menghadapi begitu banyak masalah hari ini. Kau tahu betapa sulitnya menghentikan Risap masuk ke kamar tidur. Dia hampir memanggil polisi karena dia curiga ada seseorang di rumah. Dan percayalah padaku, seseorang ada di sini. Seseorang telah menyentuh kakiku. Tapi siapa dia? Apa yang dilakukan di sini? Dia Karan Lutra. Dia tidak ke sini sendirian. Dia kemari bersama dengan Prita. Apa? Aku mengira aku bisa menangani mereka dengan mudah. Tapi mereka berdua ternyata sangat cerdik. Aku benci Prita. Apa yang dipikirkan dengan dirinya? Aku sangat bahagia hari ini. Aku belajar puasa untukmu. Kau bahkan merusak puasaku. Tapi tidak. Prita itu, dia menghancurkan kebahagiaanku. Setiap kali dia menciptakan masalah untukku. Tidak peduli seberapa keras. Aku mencobanya. Tidak peduli seberapa keras. Aku mencoba untuk menyingkirkannya. Dia selalu berhasil menghancurkan sebuah kebahagiaanku. Dia selalu bangkit setiap aku jatuhkan. Aku mencoba semua yang kubisa, tapi dia tidak mau berhenti. Dia datang kembali untuk membuat masalah denganku. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan, Prithvi? Prita ini, dia merusak setiap rencanaku. Karena dia, aku belum bisa mendapatkan Risap di bawah kendaliku. Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Aku akan membunuhnya. Sherlyn, berhenti! Apa yang kau lakukan, Sherlyn? Dengarkan aku, dengarkan. Sherlyn, sudah. Sherlyn, sudah. Lepaskan Kendalikan aku. dirimu. Apa kau sudah gila? Kendalikan dirimu. Sayang, aku bersamamu, sayang. Hah? Selama aku berada di sisimu, kau tidak perlu khawatir, sayang. Aku di sini untukmu. Oke? Ya, Ya? aku memilikimu. Aku hanya ingin bersamamu. Ya, kau adalah orang yang bisa membantuku. Sekarang aku mengerti. Kenapa kau harus menerima lamaran pernikahan Prita? Kau menikahlah dengannya, Prithvi.
begitu dia menikah denganmu, dia tidak akan bisa menjadi bagian dari kehidupan Risap dan tujuan kita tercapai. Apa yang aku inginkan? Apa yang aku ingin dia lakukan? Aku ingin dia fokus pada hubungan barunya dan berhenti mencampuri kehidupan aku dan Risap. Tapi dia masih mengkhawatirkan Risap. Dia tidak akan berhenti sampai dia mengungkapku. Kenapa? Kenapa? Bagaimana jika dia tahu tentang kita? Lalu dia akan memberitahu Risap tentang kita. Dia akan mengungkapku di depan keluarga Lutra. Dan akan memberitahu Sarla, Sristi, dan semua orang di keluarganya. Dia akan mengungkapku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan gadis itu telah banyak menyusahkanmu. Aku tidak akan membiarkannya. Bagaimana bisa aku membiarkan seseorang menghancurkan hidupmu? Prita harus membayar semuanya. Aku akan memastikan dia dihukum. Prita telah menjadi pengganggu untuk kita. Tunggu dan lihat saja. Aku pasti akan menghancurkan hidupnya. Hanya ada satu untuk mewujudkannya. Ya, aku tahu caranya. Lakukan hal ini. Perkuat ikatanmu bahwa hubunganmu selangkah lebih maju. Aku ingin kau menjebaknya. Aku ingin kau memotong sayapnya. Aku ingin dia menggeliat dan terengah-engah. Gadis kelas rendahan itu. Bagi mereka, reputasi keluarga itu sangat penting. Mereka tidak pernah menodainya. Jadi hubunganmu dengan Prita sangat penting. Itu rencana kita. Berjanjilah padaku. Berjanjilah kalau kau akan menghancurkan hidup Prita. Kau akan membuat hidupnya seperti di neraka. Berjanjilah padaku, Prithvi. Aku berjanji. Aku berjanji padamu bahwa aku akan membuatnya sangat menderita, sayang. Risap itu adalah satu-satunya target kita sejauh ini. Tapi sekarang bahkan Prita juga akan menderita. Dan dia menderita karena kesalahannya sendiri. Dia yang mengundang kesalahannya itu. Dia telah berani merusak impian dan kebahagiaan kita. Dia pasti akan dihukum. Hitungan mundur untuk kejatuhan Prita dimulai dari besok. Aha, Kristi, selamat ya, selamat sayangku. Selamat untukmu juga, tapi kenapa kau memberiku ucapan selamat juga? Kau keterlaluan. Kau menyembunyikan berita ini dari kami, pura-pura tidak tahu lagi. Aku akan memberitahu. Sebenarnya keluarga Sarla dan keluarga Lutra akan menjadi satu. Makanya kami ucapkan selamat. Ya Tuhan, mereka membicarakan pernikahanku dengan Samir. Tidak. Itu tidak benar sama sekali. Tolong beritahu aku, dari mana kalian mendapatkan berita ini? Karena hal ini belum diketahui siapapun. Raki menelpon. Dia mengatakan dia senang dengan hubungan ini. Ya ampun, Bibi. Ini salah besar. Ibu baru saja mendiskusikan aku dan Samir dengan Nyonya Lutra. Tapi dia mengira itu adalah sebuah lamaran. Itulah alasan dia menelpon. Syukurlah dia tidak mengira aku sedang membicarakan Karan dan Prita. Tapi Ibu, ini salah. Apa menurutmu aku akan menikah dengan Samir yang bodoh itu? Kami tidak saling mencintai. Nenek, kami sama sekali tidak mengerti satu sama lain. Aku bisa mengatakan kepadamu betapa menjengkelkannya berita ini. Aku yakin Nyonya Raki pasti telah melihat sesuatu. Kenapa dia setuju dengan perjodohannya? Apa? Ya. Tidak mungkin ada asap tanpa adanya api. Benar kan, Bu? Ya, kau sangat benar. Dan putrimu sangat cerdas. Ternyata dia diam-diam berkencan dengan seseorang selama ini dan kita bahkan tidak tahu. Bu, sungguh menyenangkan berkencan dengan seseorang secara diam-diam. Seseorang bisa gila karena cinta. Wow, bahkan aku merasa sangat gembira sekali. Sebuah ikatan abadi. Ibu, aku bersumpah bahwa aku tidak berkencan dengannya. Kenapa Ibu bersikuku seperti itu? Oh. Kalian jangan bercanda. Kau ini. Ini bagus. Ada orang yang bisa mengganggumu atau bercanda denganmu. Biasanya kau terus yang mengganggu semua orang di rumah, kan? Ini sama sekali tidak adil. Artinya kalian tidak sayang kepadaku. Semua orang mencintaimu. Kami Tidak semua. ada yang sayang kepadaku. Kau berbohong. Jika kalian semua mencintaiku, kalian tidak akan menggoda aku seperti ini. Kami semua sangat menyayangimu, sungguh. Ibu, tapi tolong hilangkan kesalahpahaman itu secepatnya. Kalau tidak,
pasti akan terlambat. Ibu tidak tahu kalau betapa khawatirnya aku saat ini. Baiklah, aku akan melakukannya, putriku yang manis. Tenang ya, jangan khawatir. Aku akan menemuimu. Calon suamiku, ayo sini. Kenapa kau diam saja? Tidak, Sristi. Tapi kenapa? Ayo sini, Tidak, sayang. Sristi. Tidak, jangan. Tunggu dulu. Tidak. Ada apa denganmu, Samir? Siapa yang kau impikan? Aku tidak bermimpi tentang siapapun, Karan. Oh, aku mengerti. Kau tidak bermimpi tentang siapapun. Itu yang membuatmu jatuh dari tempat tidur. Katakan padaku siapa orangnya. Jika tidak saat sarapan, aku akan beritahu semua orang bahwa kau jatuh dari tempat tidur. Ayo katakan, siapa yang kau impikan? Oh, tidak usah, aku pergi. Hei, tunggu. Karan, tunggu. Aku... Siapa? Aku bermimpi Sristi. Apa? Jadi ada sesuatu yang terjadi antara kau dan Sristi. Apa kalian berkencan? Tidak, Karan, aku bersumpah ini cuma salah paham. Kami mencoba mencari Prita untuk menghilangkan kebingungan ini. Oh, tapi saat itu Prita dan aku juga sedang pergi kan? Tapi daripada menunggu Prita, kau bisa saja memberitahu ibu. Apa maksudmu? Maksudku, kenapa kau itu selalu bersama Prita, Karan? Ayo coba katakan. Kau bahkan mengajaknya keluar di malam hari. Apa kalian sangat menikmati kebersamaan satu sama lain? Apa itu cinta? Cinta? Kau sudah gila, Samir. Prita dan aku. Kami hanya menjalankan misi, itu saja. Aku harap kau tidak melupakan misinya dan mencoba menjadikan dia pasangan hidupmu. Kau itu seorang pemain, Karan. Apa kau gila, Samir? Hah? Prita dan aku bukan tipeku. Seperti apa tipemu? Maksudku, dia bukan tipe yang ku kencani, berkelas dan sopan. Ketika kau tidak menyukai seorang gadis, kau tidak akan berubah pikiran, kan? Benar? Benar sekali. Lagi pula, tidak ada yang bisa disukai darinya. Omong-omong, kami sedang bicara tentangmu. Samir mengganti topik untuk sembunyikan perasaannya. Artinya dia punya perasaan terhadap Sristi. Oh ya Tuhan, begitu banyak yang harus aku lakukan saat ini. Banyak yang harus dicari tahu tentang Sherlyn. Dan juga tentang Prithvi itu. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada yang aneh dengan Prithvi. Dia berusaha sangat keras untuk baik. Dia pasti berusaha menyembunyikan sesuatu. Atau hanya karena aku cemburu. Sebenarnya, bagaimana perasaan aku ini? Tidak. Kurasa aku hanya mengkhawatirkan Prita. Dia tidak pantas menikah dengan orang seperti itu. Dan aku sangat yakin bahwa Prithvi hanya berpura-pura baik saja. Karena tidak ada pria yang sesempurna itu di dunia. Hari ini aku akan masak palak panir untuk makan siang, Bu. Janki lakukan sesuatu, bangunkan Sristi dan Prita. Mereka masih tidur. Baiklah, aku akan buatkan teh dulu. Mereka akan meminta teh saat bangun. Baiklah, siapkan teh untuk mereka. Hei Janki, coba lihat siapa yang memencet bel. Siapa datang pagi-pagi begini? Ya ampun, senang sekali. Salam. Ayo Salam. silahkan masuk. Halo, salam. Apa kabar? Tuhan memberkatimu. Ayo silakan duduk. Tuhan memberkatimu. Silakan. Silakan duduk. Jadi bagaimana kabarmu? Aku baik. Bagaimana kabarmu? Aku juga baik. Nyonya Sarla? Iya. Maaf,
Kami datang tanpa memberitahumu terlebih dahulu. Tapi sebenarnya ada hal yang penting. Kami ingin mendiskusikan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Itu sebabnya kami datang. Kenapa kau minta maaf? Kita seperti keluarga. Kau bisa datang kapan saja. Tapi maaf, kami sedang menyiapkan makan siang, makanya berantakan. Ya Tuhan, mereka datang pagi-pagi sekali. Prita dan Sristi masih tidur. Aku akan segera kembali. Ibu, sebentar ya. Baiklah. Prita, syukurlah kau sudah siap. Cepat keluar saja ya. Ayo. Baiklah, aku akan minum teh. Kau bisa minum tehnya nanti. Prithvi dan ibunya ada di sini. Ayo. Apa? Iya. Sekarang? Mungkin ada urusan penting. Ayo cepat keluar. Lihat dia. Sristi. Dia tidur pula sekali. Suruh dia bersiap-siap dan keluar. Kalau tidak dia akan memalukan nanti. Iya, aku pastikan dia tidak seperti cepat, itu. Nak. Sristi. Ayo bangun, Sristi. Aku tahu bagaimana cara membangunkannya. Sristi bangun, Samir ada di sini dengan lamaran pernikahan untukmu. Ayo, apa? Di mana dia? Katakan. Di mana Samir? Samir tidak ada di sini. Aku mengatakan itu agar kau takut dan bangun. Ya ampun Kak Prita, kau memberiku berita yang menjijikkan setiap pagi. Ayo siap-siap, Prithvi dan ibunya ada di sini. Ayo cepat. Untuk apa mereka datang? Aku tidak tahu alasannya, tapi ibu memberitahuku bahwa kita harus bersiap-siap dan pergi keluar. Ayo cepat, ayo bangun. Belum pernah aku dengar ada tamu yang datang sepagi ini, Kak. Prita akan keluar sebentar lagi. Nyonya Aurora, kami minta maaf. Aku tahu kau pasti merasa aneh saat kami mampir tanpa memberitahumu. Kami ingin memberitahumu. Kami mencoba menelponmu berkali-kali, tapi tidak tersambung. Oh ya ampun, lihatlah. Di luar jangkauan. Ya ampun, kau pasti sulit menghubungi kami karena sinyalnya jelek. Tidak, Nyonya Aurora. Mengapa kau meminta maaf? Itu bukan masalah besar. Itu hal yang biasa. Kau jadi tidak perlu meminta maaf untuk itu, Nyonya Aurora. Hei, Janki, ambilkan teh untuk semuanya. Ya. Ini dia, anak-anakku. Halo Bibi. Halo. Halo Prithvi. Hai. Salam. Salam. Aku akan membuatkan teh untuk kalian. Duduklah. Prita, duduklah di sini. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Kau mungkin merasa agak aneh. Kami berunding dengan keluarga kami yang juga seorang pendeta terkenal. Dan kami sangat mempercayainya. Aku mengatakan waktu pertunangan itu pada pendeta. Prita dan Prithvi telah dipastikan. Dia berkata jika mereka ingin menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia, mereka harus menikah besok. Besok? Besok? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan kami tidak ingin dia menikah dengan terburu-buru. Prithvi adalah anak kami satu-satunya. Dan bahkan kami ingin dia mengadakan pernikahan yang mewah. Kami minta pendeta mempersiapkan waktu. Tapi pendeta mengatakan setidaknya salah satu upacara pernikahan besok. Menurut perhitungannya, jika kita tidak melakukan ritual apapun, maka mereka tidak menikah selama 2 tahun ke depan. Itu katanya. Jika kau setuju, maka kita bisa melakukan upacara roka besok. Dan kemudian kita bisa merencanakan pernikahan. Tapi Kau ini terlalu benar. mendadak. Ayo lakukan upacara roka, ya. Ya baiklah, kita lakukan upacara roka besok. Selamat untuk kalian berdua. Ya, terima kasih ya. Mari kita rayakan roka besok. Selamat seperti yang ya. dikatakan pendeta. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memberkatimu. Bawakan teh Ayo, dan silakan manisannya. duduk. Ayo, cepat. Prita, duduklah. Tehnya sudah jadi, silakan diminum. Bibi, ini tehnya. Aku berikan yang pertama untukmu. Terima kasih. Ini untuk nenek, Iya. dan ini untuk ibu. Letakkan saja. Aku akan meminumnya nanti. Sayangku, Sherlyn ingin aku menikahimu dan memperbudakmu. Dan kau pasti akan merasa terkekang oleh pernikahan ini. Kau tidak tahu apa yang akan aku lakukan padamu, Prita. Kau ingin menyelamatkan Risap, bukan? Hah? Biar aku lihat
siapa yang akan menyelamatkanmu. Dan ini teh untukmu, Prithvi. Maaf, Ya ampun. maaf. Bagaimana tanganmu? Sebentar ya. Apa tanganmu terbakar? Kau tidak apa-apa? Tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja. Ini hanya luka kecil, tidak ada yang serius. Apa yang kau lakukan, Sristi? Kau seharusnya lebih berhati-hati. Kau ini ceroboh. Kapan akan dewasa? Lihat tangannya terluka. Ibu, aku tidak sengaja melakukannya. Kak Prita, beritahu mereka aku tidak sengaja. Dia benar, Nyonya Aurora. Tapi dia... Itu salahku, bukan salahnya. Aku mengulurkan tangan untuk menerima cangkir dari Sristi, tapi aku tidak memperhatikan. Itu sebabnya aku menumpahkannya. Aku terlalu asik membayangkan hidupku dengan Prita. Nyonya Aurora, tolong jangan memarahi calon iparku. Itu membuatku sedih. Terima kasih. Tidak apa-apa. Prithvi benar-benar orang yang baik. Dia menyalahkan dirinya dan menyelamatkan Sristi dari kesalahannya. Aku ingin cuci tangan dulu. Tentu saja. Prita lakukan sesuatu. Bawa dia ke kamar mandi. Dan jangan lupa beri dia handuk juga. Ya? Ayah lewat sini. Ayah di sini. Pergilah. Sebentar ya. Sebelah sini. Prita, tersenyumlah sesukamu. Karena setelah kita nanti menikah, aku akan memastikan kau memiliki masa paling sulit dalam hidupmu. Lalu kaulah yang akan membutuhkan sapu tangan. Aku akan membuatmu menangis. Ini. Terima kasih. Prita, aku ingin bicarakan hal yang penting denganmu. Tentu. Sebentar lagi kau akan memulai hidup baru denganku. Aku akan sangat menghargai jika kau bisa mengambil cuti dan fokus pada persiapan pernikahan kita nanti. Kau akan segera menjadi pengantin. Kenapa kau tidak istirahat di rumah? Akan ada banyak upacara. Kenapa kau tidak tinggal di rumah dan membantu ibu dan juga iparku? Kenapa kau sangat sering keluar rumah? Aku mengerti maksudmu. Aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Kecuali untuk satu hal. Ada sesuatu yang harus kuurus dulu. Memangnya ada yang lebih penting daripada pernikahan kita? Kenapa kau diam, Prita? Apakah ada masalah? Kau jangan ragu untuk berbagi pikiran dan juga masalahnya denganku. Jadi, kau harus berbagi masalahmu denganku. Sebenarnya tidak ada yang serius. Salah satu pasienku memiliki masalah lutut yang parah. Aku telah berjanji kepadanya bahwa aku akan menyelesaikan perawatannya. Untuk satu hal, aku harus merawat pasien itu. Itu saja. Kelihatannya Prita menghindari memberitahuku tentang Sherlyn. Ini pasti rencana dia. Kau ingin bertindak so pintar denganku. Satu hal yang pasti, aku ini jauh lebih pintar darimu, Prita. Aku akan mendapatkan kepercayaanmu dalam waktu singkat. Kau akan menceritakan semuanya padaku. Lalu, kau pasti tidak akan pernah bisa menyakiti Sherlyn, karena aku akan memberitahunya tentang setiap gerakanmu. Iya, tentu saja. Kenapa tidak? Aku mengerti komitmenmu, jaga pasienmu. Dan aku tahu ini sangat mendadak sekali. Upacara roka kita diadakan dalam waktu singkat. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengundang semua temanku. Kau undanglah semua temanmu juga ya. Tolong jangan lupa memberitahu Karan, Samir, dan juga Rishab ya. Sampai nanti ya. Prithvi telah bertemu Karan dan Samir. Tapi bagaimana dia tahu bahwa Rishab dan aku adalah teman baik?